Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran hari ini. Di video kali ini, kita akan membahas secara lengkap mengenai lembar kerja peserta didik atau LKPD. Kalau kalian pernah mengerjakan lembar tugas dari guru yang berisi soal, petunjuk, atau aktivitas tertentu, kemungkinan besar itu merupakan LKPD. Tapi sebenarnya LKPD itu bukan hanya sekedar kumpulan soal biasa. LKPD adalah salah satu jenis bahan ajar yang bisa dibilang sangat penting karena dapat membantu siswa untuk belajar lebih aktif, memahami materi dengan lebih baik, dan juga terlibat langsung dalam proses pembelajaran. Di video kali ini, kita akan membahas mulai dari pengertian LKPD, fungsi LKPD secara rinci, komponen LKPD, jenis-jenis LKPD, cara membuat LKPD, dan contoh LKPD yang nantinya kita akan analisis bersama. Jadi, pastikan kalian menyimak videonya sampai akhir ya, karena di bagian contoh nanti, itu akan sangat membantu kalian dalam memahami LKPD secara lebih konkret. Oh my God! Wow! LKPD merupakan singkatan dari Lembar Kerja Peserta Didik. Secara sederhana, LKPD merupakan lembaran yang berisi petunjuk atau tugas yang dirancang untuk membantu siswa dalam memahami materi pembelajaran. Namun, penting untuk kita pahami bahwa LKPD itu isinya bukan hanya sekedar kumpulan soal latihan saja. Di dalam LKPD biasanya terdapat arahan kegiatan, langkah-langkah pengerjaan, materi singkat, dan pertanyaan yang dirancang untuk memandu siswa untuk berpikir. Artinya, LKPD itu berfungsi sebagai alat bantu belajar, bukan hanya alat penilaian. Dengan adanya LKPD, siswa tidak hanya mendengarkan penjelasan guru, tetapi juga membaca, memahami, mencoba, dan menemukan jawaban secara mandiri sehingga pembelajaran menjadi lebih aktif. Proses ini membuat pembelajaran menjadi lebih bermakna dan juga tidak mudah dilupakan. Kalau kita lihat lebih dalam nih teman-teman, LKPD itu sebenarnya punya peran yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Bukan cuma sebagai lembar tugas, tetapi juga menjadi alat bantu agar pembelajaran dapat berjalan dengan efektif dan juga bermakna. Nah, ada beberapa fungsi utama LKPD yang perlu kita pahami. Yang pertama yaitu membantu siswa untuk belajar menjadi lebih efektif. Fungsi pertama LKPD adalah membuat siswa tidak hanya pasif menerima materi. Dalam pembelajaran yang hanya menggunakan metode ceramah, siswa biasanya hanya mendengar, mencatat, lalu mudah melupakan materi yang telah disampaikan. Berbeda halnya dengan penggunaan LKPD, di mana siswa didorong untuk membaca instruksi, memahami materi, dan langsung mengerjakan tugas yang diberikan. Melalui proses ini, pembelajaran menjadi lebih aktif karena siswa dapat terlibat langsung dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, yaitu menjadi panduan pembelajaran yang lebih terarah. LKPD juga berfungsi sebagai panduan langkah demi langkah bagi siswa dalam proses pembelajaran. Tanpa LKPD, siswa sering merasa bingung harus mulai dari mana, mengerjakan apa terlebih dahulu, atau bahkan tidak memahami apa yang sebenarnya harus dipelajari. Melalui LKPD, semua tahapan tersebut disusun secara runtut, mulai dari membaca, memahami, menjawab pertanyaan, hingga menyimpulkan materi. Dengan demikian, pembelajaran akan menjadi lebih terstruktur, jelas, dan tidak membingungkan bagi siswa. Fungsi yang ketiga yaitu mempermudah guru dalam mengelola pembelajaran. Dari sisi guru, LKPD itu sangat membantu dalam mengatur jalannya pembelajaran.
Guru tidak perlu menjelaskan semua materi secara panjang lebar karena sebagian sudah tertulis dalam LKPD, sehingga dapat lebih fokus pada pembimbingan siswa, menjawab pertanyaan, dan juga mengamati proses belajar. Selain itu, penggunaan LKPD juga dapat membantu agar pembelajaran dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. Fungsi yang keempat yaitu melatih kemandirian dan juga tanggung jawab siswa. Fungsi berikutnya dari LKPD adalah melatih siswa menjadi lebih mandiri. Melalui LKPD, siswa didorong untuk membaca, memahami, dan mencoba menjawab secara mandiri tanpa selalu bergantung pada guru. Hal ini penting karena dalam proses belajar, kemandirian menjadi salah satu keterampilan utama yang harus dimiliki. Selain itu, LKPD juga melatih tanggung jawab siswa karena mereka harus menyelesaikan tugas, mengisi jawaban, dan mengumpulkan hasil pekerjaannya. Fungsi yang kelima yaitu membantu memahami konsep dan bukan hanya sekedar hafalan. Salah satu kelebihan LKPD selanjutnya adalah membantu siswa memahami konsep secara lebih mendalam. Jika hanya membaca buku, siswa cenderung hanya sekedar menghafal, tetapi melalui LKPD ini, siswa diajak untuk berpikir, menganalisis, dan juga menghubungkan materi dengan pemahaman mereka sendiri. Dan terakhir yaitu sebagai alat evaluasi pembelajaran. Fungsi terakhir LKPD adalah sebagai alat evaluasi. Melalui hasil kerja siswa pada LKPD, guru dapat melihat apakah siswa sudah memahami materi, mengetahui bagian yang masih sulit, serta mengidentifikasi siswa yang memerlukan bimbingan lebih lanjut. Demikian, LKPD dapat menjadi semacam cermin bagi guru untuk menilai hasil belajar siswa. Nah, agar LKPD dapat digunakan lebih baik, ada beberapa komponen yang harus ada di dalam LKPD, yaitu komponen pertama adalah identitas LKPD. Bagian ini biasanya berisi nama peserta didik, kelas, mata pelajaran, bahkan terkadang dilengkapi dengan tanggal atau nama sekolah. Sekilas mungkin terlihat sederhana, tapi bagian ini adalah bagian yang penting dan harus ada di dalam LKPD. Kenapa? Karena identitas berfungsi untuk mengetahui siapa yang mengerjakan LKPD, membantu guru dalam proses penilaian, dan menghindari tertukarnya lembar kerja antar siswa. Selain itu, identitas juga membuat LKPD menjadi lebih rapi dan juga formal. Komponen kedua adalah judul LKPD. Judul ini berfungsi untuk memberikan gambaran langsung kepada siswa tentang materi apa yang akan dipelajari dan fokus pembelajaran hari itu. Judul harus jelas, spesifik, dan mudah dipahami. Yang ketiga yaitu petunjuk penggunaan LKPD. Petunjuk penggunaan berisi langkah-langkah yang harus dilakukan siswa saat mengerjakan LKPD. Kenapa ini penting? Karena tanpa petunjuk, siswa bisa bingung harus mulai dari mana, tidak tahu apa yang harus dilakukan, atau mengerjakan tidak sesuai dengan tujuan. Petunjuk yang baik itu harus terlihat singkat, sederhana, dan mudah dipahami. Komponen yang keempat yaitu capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran menjelaskan hasil besar yang diharapkan setelah siswa menyelesaikan LKPD. Capaian pembelajaran ini biasanya bersifat umum. Capaian pembelajaran berfungsi sebagai menjadi arah utama dalam proses pembelajaran, membantu guru untuk memastikan tujuan besar tercapai, dan memberi gambaran kepada siswa tentang apa yang harus mereka kuasai. Komponen yang kelima yaitu tujuan pembelajaran. Kalau capaian pembelajaran itu masih umum, maka tujuan pembelajaran ini lebih spesifik dan juga terukur. Tujuan menjelaskan secara lebih rinci kemampuan apa yang harus dimiliki siswa setelah belajar. Tujuan pembelajaran berperan untuk menjadi dasar dalam menyusun kegiatan, di acuan dalam penilaian, memastikan pembelajaran tidak melenceng.
Komponen selanjutnya yaitu materi. Di bagian materi ini bisa berupa teks, gambar, ilustrasi, atau informasi singkat. Fungsinya adalah untuk memberikan gambaran awal kepada siswa dan juga membantu siswa memahami sebelum mengerjakan tugas. Komponen yang ketujuh yaitu kegiatan atau tugas. Komponen ini merupakan inti dari bagian LKPD. Di bagian ini, proses pembelajaran itu benar-benar terjadi. Kegiatan bisa berupa menjawab pertanyaan, menuliskan arti, ataupun diskusi dan juga analisis. Kegiatan yang baik adalah kegiatan yang tidak terlalu mudah ataupun terlalu sulit dan juga mampu merangsang berpikir siswa. Dan terakhir yaitu penilaian. Di komponen penilaian ini biasanya berupa kolom nilai ataupun tanda tangan guru. Fungsi penilaian yaitu untuk mengetahui hasil belajar siswa, memberikan feedback, dan juga menjadi bahan evaluasi. LKPD memiliki berbagai jenis tergantung dengan tujuan pembelajaran. Ada LKPD yang berisi latihan soal, diskusi, eksperimen, atau mengerjakan proyek. Misalnya LKPD yang ada di mata pelajaran IPA biasanya berisi percobaan. Biasanya LKPD yang ada di mata pelajaran agama berisi tentang pemahaman nilai dan juga doa. Atau LKPD yang ada di mata pelajaran IPS biasanya berisi analisis masalah sosial. Dengan kata lain, LKPD ini bersifat fleksibel dan bisa sangat disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran. Nah, untuk membuat LKPD yang baik itu ada beberapa langkah. Yang pertama yaitu tentukan materi. Lalu yang kedua, tentukan tujuan pembelajarannya. Lalu yang ketiga, membuat petunjuk yang jelas. Keempat, susun kegiatan yang menarik. Kelima, gunakan bahasa yang mudah dipahami. Dan yang terakhir yaitu membuat desain yang menarik. Perlu diingat, LKPD yang baik adalah LKPD yang mudah dipahami, menarik, dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Sekarang kita akan bahas contoh LKPD dari gambar yang sudah ditampilkan. LKPD ini adalah LKPD Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam atau PAI dengan judul Arti Doa Ramadan. Pertama, di sini terdapat kolom nama dan kelas yang termasuk ke dalam komponen identitas. Komponen ini penting untuk mengetahui siapa yang mengerjakan. Kemudian, judul LKPD-nya adalah Arti Doa Ramadan. Artinya, fokus pembelajaran adalah memahami makna doa. Selanjutnya, ada petunjuk yang berisi langkah-langkah yang jelas, yaitu membaca doa, memahami, dan juga menuliskan arti. Selanjutnya terdapat komponen capaian pembelajaran, yaitu peserta didik dapat menghafal doa-doa selama bulan Ramadan beserta maknanya dengan tepat. Kemudian ada komponen tujuan pembelajaran. Komponen ini lebih spesifik daripada capaian pembelajaran, yaitu memahami makna yang terkandung dalam doa-doa ketika bulan Ramadan. Lalu komponen berikutnya adalah kegiatan pembelajaran. Kegiatan dalam LKPD ini berupa membaca beberapa doa, seperti niat puasa, berbuka, tarawih, dan juga witir, dan menuliskan arti dari doa-doa tersebut. Dan komponen terakhir di sini terdapat penilaian. Pada LKPD mata pelajaran PAI ini terdapat kolom nilai dan juga para guru sebagai komponen penilaian. Jadi itulah pembahasan lengkap mengenai LKPD teman-teman. Di sini kita bisa memahami bahwa LKPD bukanlah hanya sekedar lembar tugas, melainkan alat untuk membantu pembelajaran menjadi lebih aktif dan juga bermakna. Oke, sampai sini dulu video pembelajaran kali ini. Semoga videonya bermanfaat dan dapat membantu kalian semua dalam menyusun LKPD dengan baik. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!